Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat berdiri kan? Taruh atas situ banyak meja. Oke, kalian harus pahami. Jadi kalau kita bicara tentang BBLR, berarti ada BBLR sehat, ada BBLR sakit. Itu dulu dipahami. Sehat dan sakit terbagi menjadi dua. Ada prematur, ada aterem. Itu dulu harus pahami ya. Kalau prematur berarti usia kehamilan di bawah, hitungannya adalah 3738. Kalau BBLR berarti berat badan di bawah 2 kilo. 2500. Kalau BBLSR di bawah 1500. Definitif terminologi ya. Jadi ada bayi baru lahir sehat terbagi ada prematur, ada aterem, betul ya? Bayi baru lahir sehat, aterem juga terbagi BBLR atau normal, betul? Kan bisa saja aterem tapi dia kecil, betul ya? Kalau dia aterem BBLR kita sebut sebagai IUGR, gagal tumbuh di dalam kandungan atau intrauterine growth retardation. Jadi kalian usahakan kok gak kertas. Kertas kalau bolpen. Ada kertas besar. Terus nanti tulis. Mungkin apa-apa. Nah, jadi kalau kalian melihat BBLR itu ada dua, ada sehat, ada sakit, betul ya? Sehat menjadi dua, ada aterem, ada prematur. Semua prematur pasti BBLR, betul kan? Berarti pilihannya prematur ada BBLR, ada BBLSR. Kalau BBLASR itu di bawah 1000. Ini di bawah 1000. Ini di bawah 1500, ini di bawah 2500. Paham ya? Kalau aterem berarti ada dua. Ada berat badan normal, ada BBLR atau kita sebut KMK atau kita sebut IUGR ya. Karena ini akan berhubungan dengan apa? Parameter evaluasi nanti. Yang membedakan antara sakit dan sehat itu hanya perawatan rutin. Jadi semua bayi sehat pasti perawatan rutin. Bayi sakit berarti ada potensi gejala atau kasusnya seperti apa. Saya bicara BBLR yang sehat dulu. Sudah apa tuh cara resusitasi? Sudah apa? Sudah pernah diajari resusitasi bayi belum? Ya. Kalian bisa nih ada bidan. Ya Pak Bidan. Apa yang kalian dengarkan pada saat bayi itu sebelum nyampe ke kalian? Tangis. Betul kan ya? Ya. Jadi tangis. Jadi dari ruangan dalam ke sini pasti yang kalian dengarkan adalah nangis atau tidak. Tapi pertanyaan sebelum proses persalinan itu apa mesti? Pertanyaannya. Cukup. Berarti usia kehamilan. Kita tidak usah belajar teori, tapi kalian belajar praktisnya aja. Pasti pertanyaanmu, dok nanti ada rencana lahiran. Pasti pertanyaan pertama, usia kehamilan apa? Perkiraan berat badan janin berapa? Indikasinya operasi apa? Kalau misalnya dia operasi, kalau normal nggak ada indikasi normal kan? Ya, apa ada faktor penyulit? 4 hal itu. Apa pertama? Cukup bulan. Kemudian taksiran berat badan janin. Yang ketiga, indikasi kalau dia operatif. Dan keempat, apakah ada penyulit? Contoh, dok, anaknya spontan tapi lesu. Dok, anaknya spontan tapi dari hasil USG curiga ada lilitan. Dok, anaknya lahir spontan tapi dari hasil USG ketubannya sedikit. Paham ya? Itu adalah yang harus kamu selalu tanyakan ke bidannya atau ke siapapun itu yang menyampaikan kalian melahirkan. Oke. Sekarang ini adalah bayi baru lahir sehat. Jebret nangis. Ya kan? Pasti yang pertama kali kamu dengar adalah tangisan. Dengan usia kehamilan aterem. Kamu terima kan bayinya? Apa yang kamu lakukan? Pada saat kamu terima harus ada penghangat handuk. Waduh. Kalau dia biasanya atau skoretnya biasanya ya. Terus habis itu apa yang kamu lakukan?
Setelah kamu terima bayi, apa yang kamu lakukan? Saya harus pastikan dia hangat. Berarti diletakkan di infant warmer atau penghangat, lampu dan segala macam. Posisinya bagaimana? Gini. Gimana? Jadi kepala ada di sini. Ya. Kalau resusitasi yang lengkap itu harus terdiri dari 3 orang. Ada kapten, ada urusan alat, ada urusan obat. Jadi dia punya kekhususan, dia menyiapkan alat untuk resusitasi, di sini menyiapkan obat untuk resusitasi. Kapten fungsinya akan melakukan resusitasi. Jadi setelah kamu dapat bayi, apa yang kamu lakukan? Letakkan di infant warmer. Setelah itu bersihkan jalan nafas. Ya, dengan cara bayi ini kan bayi sehat. Jadi tidak disaksen pun sebenarnya tidak ada masalah. Sekarang yang terbaru tidak perlu saksen pun tidak masalah. Cukup dimiringkan dan dibersihkan area mulut. Atau ada alat namanya boob syring yang bentuknya bulat gitu, kayak sedotan gitu. Atau kamu pakai saksen boleh. Ya, tapi kalau aterem, misal dia saya tangisannya kencang, cukup kamu bersihkan saja. Setelah itu apa yang dilakukan? Dikeringkan. Ya, dikeringkan. Setelah dikeringkan apa yang dilakukan? Belum, dikeringkan habis itu dirangsang untuk dia tetap terus menangis. Tetapi padahal dikeringkan itu sama halnya seperti dirangsang. Karena merangsang itu sama halnya kamu juga menggosok, memberikan tepukan. Kalau rangsangan kan ditepuk di sini, atau dia mohon maaf digosok di area punggung. Ya, setelah itu diposisikan. Baru kalian lakukan apa? Pemeriksaan. Apa pemeriksaan yang kalian lakukan pertama? Heart rate pakai stetoskop, terus respirasi rate dan warna kulit. Tambahan yang terbaru, saturasi oksigen. Wajib dilakukan. Kalau dia bayi baru lahir sehat seperti itu, ini adalah perawatan rutin setelah itu. Ini tadi adalah langkah resusitasi bayi baru lahir sehat. Setelah itu dilakukan perawatan rutin. Perawatan rutin apa yang dilakukan? Pertama kali adalah tali pusat. Di tempatnya tadi mana? Kasur di mana? Soal ada di situ. Biasanya ada tali pusatnya deh. Taruhlah ini deh. Ini adalah hari-hari, betul ya? Hari-hari. Seberapa panjang kita boleh ngeklem? 4 sampai 5 cm atau 2 jari. 2 jari dari pangkal tali pusat kamu klem, ya. Di sini juga diklem. Habis itu Dipotong. Jangan buru-buru. Sebelum diklem, ada apa kan? Kita lakukan milking dulu. Tujuannya minimal untuk menambah zat besi pada si bayi. Ya, setelah kita yakinkan bahwa itu sudah kempet istilahnya ininya, tali pusatnya, baru kamu lakukan klem dan kamu potong. Kurang lebih sekitar 2 jari dari pangkal. Atau kurang lebih 4 sampai 5 cm dari pangkal. Ya. Jadi karena biasanya kan setelah dia dipotong kan diklem di ujung di sini. Nah, kamu nanti tinggal ngeklem di sini saja. Habis itu kamu potong. Setelah tali pusat kamu apakan? Perawatannya tali pusat diapain? Perawatan kering. Dulu kita menggunakan betadine. Selama kamu handscoon-nya bagus, areanya dia steril, ruangan juga steril, kita sudah tidak menggunakan betadine lagi. Yang kita lakukan adalah kita bungkus sama kasa steril. Selesai. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu dari sini? Setelah kalian evaluasi heart rate, RR, warna kulit, kalian potong tali pusat. Biasanya selama proses resusitasi, dokter melakukan resusitasi, biasanya ibu peri, perawat di perinatologi sudah melakukan potong tali pusat.
Ya, biasanya semua berjalan dengan baik selama kamu yakin bayinya sehat. Kalau bayi dalam kondisi sakit, kita tidak boleh melakukan apapun. Konsultasi dulu sampai selesai, tidak usah buru-buru. Setelah ini, apa yang kamu lakukan? Injeksi vitamin K dan hepatitis B. Vitamin K-nya sebelah mana? Hepatitis B-nya sebelah? Sebelah kanan? Ya, itu hanya konsensus saja sih. Vitamin K ini kita diam. Ini adalah vitamin K, namanya di sini adalah Vitadion, atau kamu pakai vitamin K sendiri. Sekarang alatnya sudah tidak terlalu lengkap, dulu ada berita. Ini sama juga vitamin K, bentuknya ampulan. Ingat vitamin K yang sebenarnya vitamin K itu warnanya gelap, warnanya coklat. Namanya pitomenadion, warnanya coklat. Ya, isinya adalah vitamin K. Mau merek apapun silakan, namanya Vitadion dan yang lain. Namanya pitomenadion. Diberikan secara IM, IV, SC, IM berapa mili? 0,5 mili setara dengan 1 miligram. Ya, 0,5 mililiter setara dengan 1 miligram. Kanan atau kiri? Kiri. Gimana caranya nyuntik tempatnya? Mau sini ke sini atau sini ke sini sama aja karena dia di tengahnya. Ambil sepertiga garis tengahnya dia atas, kalian tusukkan. Ya, dengan IM sudutnya 90 derajat. Tolong dilakukan disinfektan dulu, injek, dilakukan aspirasi, ada atau tidak ada darah, baru dimasukkan. Dosis 0,5 ml setara dengan 1 mg. Bisa dipahami? Sisi sebelahnya, ini tadi kiri ya, ini sisi kanan ya. Sisi yang sebelah kanan dilakukan injek, sama tempatnya, caranya juga sama dengan pemberian hepatitis B. Berapa dosisnya? 0,5 ml juga. Ingat, hepatitis B ada dua sediaan, ada dalam bentuk vial, ada dalam bentuk namanya Unicek. Pernah lihat? Kalau browsing internet ada namanya Unicek hepatitis B. Kok ini tadi tidak ada? Sekarang sudah jarang, banyak yang kosong Unicek itu. Jadi Unicek itu sama browsing ya, biar kalian punya gambaran kayak apa. Nah, ini Unicek, ya, Unicek seperti ini. Kalian lihat, tolong dilihat, lihat yang besar ini, Di sini ada selanya. Ini ada selang kan, ada jarak. Ingat, kalian pada saat membuka bungkus, yang benar adalah dia pasti ada jarak. Ada jarak itu artinya bahwa itu benar-benar masih baru. Caranya pakai gimana? Tidak boleh tutupnya langsung dibuka. Kenapa? Ya saya pernah kejadian, tutup ini tak buka, langsung tak tusukin. Ternyata gak bisa tak pencet. Kenapa? Karena dia belum terubangi. Jadi ini diapakan? Ditancepin dulu agar jarum yang ada di dalam ini juga nusuk ke dalam. Baru bisa mau buka, baru kamu pencet. Ya, paham ya? Jadi bentuk Unicek seperti itu. Jadi dia ada selanya, kamu tusukkan dulu, kamu tancepin ke dalam dulu, baru kamu lepas, baru bisa kamu tusuk. Nah, sediaannya harusnya 0,5 mili, betul? Tapi kenyataannya pada saat kamu pencet, yang keluar tuh tidak sampai 0,4 sekian. Makanya sekarang kita pakai yang bentuknya vial, jadi yang disedot, sehingga keluarnya bisa genap 0,5. Ada yang tanyakan dari sini? Ada yang tanyakan? Karena angkatan berapa di sini? Kemarin vaksin yang kuliah imunisasi itu siapa? Kelompok beresiko itu termasuk kalian bukan? Bukan ya? Iya. Berarti pertanyaan saya,
Kalau ibunya hepatitis B dikasih apa? HPIK. Nyuntiknya di mana? Nyuntiknya di mana? Kalau HBsAg positif, HBsAg itu pemeriksaan labnya di. Kalau HBsAg-nya positif, HBIG-nya disuntik di mana? Kan satu Vitka. Lah iya pasti. Hepatitis B-nya sebelah kanan, terus satunya di mana? Wangane sopo? Di mana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Udah patah. Ini sanggup aja nggak ada bayinya. Terus di mana kira-kira? Nyonteknya di mana? Kalian punya batas berapa jam? 12 jam. Nanti saja tunggu sampai ruangan. Tidak harus buru-buru diinjek pada saat itu. Nunggu dia minimal tidak bengkak, penyerapannya bagus. Karena dia harus berbeda. Berarti tempatnya di mana dia? Di tempatnya injeksi vitamin K. Bisa dipahami ya? Yes. Ada pertanyaan? Imunisasi? Setelah itu kamu lakukan apa? Salep, betul? Betul ya? Salep pada mata. Seret terus gitu doang. Untuk menghindari apa resiko konjungtivitis. Apakah semua bayi wajib diberikan salep mata? Kalau jawabannya enggak, kapan bayi itu tidak perlu? Capek. Kapan bayi itu tidak perlu? Bila oh. Sebenarnya bila bayi itu lahir seksio dengan ibu sehat, tidak ada potensi resiko infeksi dan ketuban jernih. Kenapa? Dia tidak terpapar dengan jalan lahir kan? Selama kalian pastikan dari hasil labnya si ibu tidak ada ISK, leukositnya dia normal, berarti area dalam rahim, cairan plasenta berarti dia steril. Berarti sebenarnya perlu atau tidak? Tidak perlu. Cuma kalau bayi lahir spontan wajib, karena dia melewati jalan lahir dan pasti terpapar oleh sekretnya vagina. Bisa dipahami? Paham ya? Terus berikutnya apa? Setelah itu apa? Oh? Inisiasi menyusui. Oke, saya nggak perlu ngajari, kalian belajar sendiri. Bagi yang sudah keluar asinya boleh ngajari. Nah, itu. Ya tinggal disusuin aja lah, ya bisa. Nah itu doang. Berarti perawatan rutin ujungnya adalah IMD. Kurang lebih adalah 30 menit. Setelah dia melahirkan itu harus sudah dilakukan IMD. Jadi perawatan rutin itu apa saja? Yang pertama adalah potong tali pusat. Yang nomor 2 adalah injeksi vitamin K dan hepatitis B. Berikutnya adalah mata, salep mata, baru IMD. Oke, itu adalah bayi sehat. Kalau kamu dapat bayi sehat, berat badan lahir dia adalah 2 kilo. Apa perbedaannya? Sehat dia, nangis bagus. Dia 2 kilo. Karena ujian saya nanti kayak gitu. Perbedaannya apa? Ayo. Perbedaannya apa? Ayo. Apa? Berat badannya. Lah ya wis ngerti jenenge sitae 2 kilo, sitae berat. Perbedaan di sininya tadi lu, perawatan tadi lu. Bedanya di mana? Apa? Ayo. Tidak perlu dikeringkan. Sama aja. Hah? Apa? Apa perbedaannya? Pemeriksaannya HRR. Sama aja. Yang membedakan adalah setelah kalian lakukan perawatan rutin, apa yang kalian lakukan? Selain itu, apa sih bayi BBLR itu punya resiko apa? Hipotermi dan hipoglikemi. Jadi yang
Berbeda adalah parameter evaluasi setelahnya, harus kamu cek rutin suhu dan gula darah. Pengukuran 2 kali gula darah dengan kadar gula darah di atas 45 atau 60 dianggap dia normal. Kalau misal pertanyaan lagi, Dok, bayi lahir ternyata 1,7 tapi dia sehat, apa yang membedakan? Apa yang bedakan? Ayo. Oh, enak kalau ujian nanti kayak gitu aja. Bayi sehat 1,7. Yang membedakan apa? Ayo. Saya belum sakit loh ini. Sehat 1,7. Tadi udah tak kasih dulunya kan bahwa parameter evaluasinya tambahannya hipotermi, hipoglikemi. Betul kan ya? Tapi perbedaan pada saat perawatan rutin tadi apa? Ayo. Apa? Ya kan sudah, toh. Bisa beritahu toh perbedaan lainnya. Apa? Selama kalian kuliah kemarin tidak tidur, harusnya ngerti. Apa perbedaannya? Bayimu 1,7. Saya itu ngajar berapa kelompok sih? 4. Apa perbedaannya? Karena kalau sakit lebih mudah nanti. Kalau kalian udah bisa kondisi sehat, sakit lebih gampang. Ayo, apa bedanya? Kata-kata imunisasi tadi betul. Yang membedakan adalah hepatitis B-nya tidak boleh diberikan karena berat badan dia kurang dari 2. Boleh diberikan bila ibunya positif hepatitis B atau tidak diketahui. HPSAG tidak diketahui. Jadi dianggap dia sakit. Itu namanya kalian mengkompilasi kasus. Jadi belajar jangan cuma satu toh. Jadi kan gitu kan enak. Ya. Pertanyaan lagi ya. Bayimu sehat? Kan sehat. Sehat, aman, nangis dan segala macam. Tapi dia 1.400. Berarti benar-benar IGR banget nih. Ibunya preeklamsi. Berat badannya gak nangis. Berat badannya gak naik. 1,4. Kira-kira apa perbedaannya? Selain hepatitis B, hipotermi, hipoglikemi. Enak tau aku ngajarnya? Perbedaannya apa lagi? Dari yang berat badan normal, berat badan yang BPLR, berat badannya SR. Ayo, apa perbedaannya? Ayo. Ayo. Tip. Tidak tahu? Tidak tahu? Ada yang tahu? 5 teko ini. Urusannya Mbak Dia. Halo? Dibungkus plastik. Ada kan? Di bawah 1.500 potensi dia hipotermi sangat besar. Sehingga pada saat termoregulasi apa yang dilakukan? Pada saat kalian lakukan perawatan rutin, pada saat awal dia sudah langsung dibungkus plastik. Jadi justru dia tidak dikeringkan. Kalau kalian keringkan, potensinya dia akan lepas, kalau nunggunya lepas malah tambah dingin paparannya. Bungkus plastik sampai setinggi sini, tadi kan nggak dikering atau? Hanya bersihkan jalan nafas, posisikan, evaluasi. Jangan lupa dia juga pakai topi. Paham? Ya, itu bedanya. Guys, bisa dipahami? Sudah dapat semua kan? Sekarang saya tanya yang sakit. Jadi kalau sakit ada banyak macam. Ini kan sekarang kan orang bikin ujian loh. Sakit berarti ada 2 juga kan? Ada aterem,
ada prematur. Kira-kira kasus prematur apa saja yang biasanya muncul? Paling dominan HMD. Tahu HMD? Hyaline membran disease yang terjadi karena bayi prematur sehingga parunya tidak bisa mengembang secara sempurna. Nomor 1. Yang nomor 2 adalah MAS. Apa MAS? Meconial aspiration syndrome. Sindrom aspirasi mekonium. Jadi karena ketubannya dia keruh, kental, dia terisap, akhirnya menyebabkan sumbatan. Ya. Yang ketiga apa? Paling dominan pneumonia atau karena faktor infeksi. Ya. Kalau aterem biasanya MAS, pneumonia, dan yang terbaru yang paling sering TTNV. Apa itu TTNV? Transient tachypnea of the newborn. Transient itu apa artinya? Sementara. Tachypnea artinya gerak nafas yang cepat pada bayi. Terjadi karena pada saat kalian bersihkan air ketuban di dalam saluran nafas, apakah pasti bersih? Belum. Terkadang ada bayi yang air ketubannya banyak sekali. Tapi cirinya adalah TTNB itu bayinya lahir nangis bagus, AS-nya bagus 79, tapi selang sejam kayak lampu mendrip nafasnya jadi cepat, retraksi dan segala macam. Khasnya pada pasien dengan TTNB. Oke, kalau kalian dapatkan bayi aterem, kamu dengarkan dapat dari dia nggak nangis, apa yang kalian lakukan? Dia apa kan resusitasi itu? Dilihat dulu, jangan buru-buru. Ketubannya apa? Jadi kalau bayi sakit itu tambahannya tadi apa dek? Kamu tadi bilang usia kehamilan, terus taksiran berat badan janin dan faktor resiko penyulitnya apa? Lihat ketubannya. Kalau ketubannya jernih, langsung aja sedot, bersihkan, keringkan dan segala macam. Ya. Dan terkadang beberapa perawat itu saya bersihkan, tangan mereka sudah gerak sambil ngeringkan karena mereka berpikir anaknya nangisnya susah, berarti butuh rangsangan, sekalian dirangsang. Paham ya? Sambil saya bersihkan. Tapi kalau ketubannya mekonial, ayo, bagaimana? Ini bayi sakit ketuban mekonial. Dari mana? Kalau masalah berat badan, lahir kecil, gede dan segala macam semuanya sama nanti. Yang membedakan hanya ini, ketuban. Kalau mekonial bagaimana? Ayo. Oke, saya izin nanya. Apa fungsinya kalian melakukan mengeringkan dan rangsangan? Fungsinya adalah biar orang nangis itu apa yang terjadi? Dia akan menarik nafas, betul ya? Lalu di sini penuh dengan ketuban mekonial, apa yang terjadi? Dia malah masuk ke paru dan resikonya akan tersumbat. Jadi kalau kalian sudah jelas kamu terima bayi gak nangis, ternyata luwepotan ketubannya keruh, kuning dan jelek, jangan pernah perawat menyentuh bayi. Jangan pernah dia dikeringkan atau dirangsang sebelum kamu pastikan jalannya bersih. Dan ingat, ketuban mekonial tidak hanya sekedar nyedot pakai suction. Dia harus dipasang alat bantu nafas. Jadi nyedotnya pakai selang ETT langsung masuk ke trakea, masuk ke dalam. Jadi dibuka pakai laryngoskop, masukkan alat, nyedotnya disambungin ke suctionnya di situ. Lepas lagi, nanti dipasang lagi, lepas lagi, pasang lagi. Ya. Itu bila dia ketuban mekonial. Bisa dipahami? Sekarang pertanyaan. Boleh ya? Aterem ada MAS, ada pneumonia, ada TTNV. Prematur ada HMD, ada MAS, ada pneumonia. Betul kan? Kalau dia sakit bayi lewat bulan, apa yang terjadi? Bayinya sakit tapi dia posterm.
Kira-kira kasus apa yang mungkin terjadi? Dan bedanya resusitasinya apa? Pertanyaan nomor 2. Ini kan ada pertanyaan faktor penyulit kan? Kalau ternyata dia aterem, ini buat ujian kalian nanti pasti ada yang saya tanya. Dan ternyata ibunya DM, bagaimana cara resusitasinya? Dan bayinya sakit. Nah, kita belajar resusitasi kan, berarti minimal kita tahu semua case tuh. Kalau posterem, apa yang terjadi? Bayi sakit. Apa? Oke, saya izin nanya. Kenapa bayi prematur bisa MAS, Dik? MAS itu apa sih? Mekonium aspirasi sindrom. Berarti ada mekonium yang keluar, betul ya? Harusnya bayi itu BAB tidak? Dia prematur ya? Harusnya bayi itu BAB-nya kapan? BAB itu kapan sih? Di dalam kandungan atau di luar kandungan? Di luar kandungan. Kenapa bayi itu BAB di dalam kandungan? Nah, berarti kan pertanyaan apa? Kenapa bayi itu BAB di dalam kandungan? 1. Karena apa? Stres atau dia sakit. Sehingga terjadi rangsangan simpatis untuk dia kontraksi. Akhirnya dia BAB. Makanya bayi prematur sakit. Potensi MAS. Karena di rumah ayah lahir, dia harus lahir, berarti ada stres dalam kandungan. Akhirnya konsekuensinya dia akan BAB. Terus nomor 2. Tadi kan nomor 1 karena stres. Yang nomor 2, kapan bayi itu harus BAB? Ya pada saat dia harusnya BAB. Kapan itu? Kapan itu tadi? Pada saat lahir. Nah kalau pasienmu posterem, harusnya lahir itu kapan? Aterem berapa? 40 minggu. Nah kalau kamu lahir 42 minggu berarti dia sudah waktunya BAB. Konsekuensinya akan ada resiko mekonium aspirasi sindrom. Kamu lahir, dok, ada usia kehamilan 42 minggu, taksiran berat badan janin 3,3. Wah bagus nih, kira-kira bagus. Tapi kamu berpikir, 42 minggu, hati-hati, mekoniumnya udah keluar. Ternyata betul lahir, tidak nangis, kamu terima jembret kabeh. Berarti resusitasinya seperti MAS tadi. Paham ya? Yang nomor 2 geleologi. Jadi kalau yang dapat kasus ujian itu harus bisa. Bayi sakit, aterem, ibu DM. Bisa. Ada yang ditanyakan? Tentang perawatan bayi baru lahir. Gampang toh? Gampang. Kalau yang lainnya sama, faktor berat badan lahir. Kalau dia di bawah 1.500 diapakan? Bungkus plastik. Ya. Kalau dia di bawah 2.500 ya biasa saja, nggak ada perbedaan. Terus nanti masalah parameter evaluasi, kalau dia BBLR apa? Hipotermi, hipoglikemi. Paham ya? Kalau dia dengan sesak, berarti tambahannya evaluasi saturasi oksigen. Hanya gitu aja. PR-nya nomor 2 aja. Nanti ujian kalian akan dapat kasusnya. Guys, ada pertanyaan lagi? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Kalian itu harusnya berapa kali skip? 2. Males sekali. Ayo kita lanjut hipotiroid. Gampang nih, asfiksia aterem dengan ibu DM itu gampang. Tapi kasusnya banyak memang. Kau bisa jawab hebat. Karena teman-teman kok asik kalau ini. Sudah belajar teorinya hipotiroid? Sekarang semua bayi harus dilakukan SHK atau screening hipotiroid kongenital. Ya, berarti kalian harus pahami kenapa harus dilakukan screening. 1, Beniso diklaim BPJS. Ya
karena semuanya kayak gitu. Persyaratannya dari Kemenkes agar bisa diklaim BPJS dia harus SHK. Jadi kalau bayi lahir kalian adalah umum, gak SHK pun gak masalah. Ya, teorinya kayak gitu. Jadi SHK itu yang penting adalah kalian jelaskan apa ini fungsinya, edukasinya, dilakukan tindakan, edukasi ke orang tua bahwa ini untuk mengevaluasi resiko hipotiroid di mana kasusnya semakin banyak. Salah satunya kasusnya apa? Anaknya menjadi gangguan perkembangan, itu yang potensi paling besar. Jadi gangguan perkembangan dan kadang kemiripannya seperti pasien dengan Down syndrome, sehingga kadang kita sulit untuk membedakannya itu. Ya, edukasinya itu. Kemudian alat-alat apa yang disiapkan? Ini placet, terus apa sih? Terus ini kapas alkohol, betul? Terus? Ya, handscreen kan wajar kan, segala macam. Gimana cara melakukan? Terus kamu harus ingat ini. Ini harus diisi dulu datanya lengkap, depan belakang, ya, pakai huruf kapital. Ya, usahakan harus pakai huruf kapital. Karena kalau pakai huruf apa orang bilang Latin kadang ada perbedaan tulisan. Harus pakai huruf kapital. Posisinya di mana? Ini deh. Apa ini namanya? Tumit. Tengah, kanan, kiri. Intinya adalah di pinggir. Mau pinggir dalam, pinggir luar silakan. Sini. Ya. Dia dilakukan tusukan. Gimana caranya melakukan tusukan? Posisi bayi gimana? Ya. Kepala lebih tinggi. Berapa ini? Benda lebih tinggi, kakinya lebih rendah agar darahnya ke bawah. Darah kayak gini lah kopong, ya. Makanya nanti pada saat bayi itu setelah ditusuk posisinya akan lebih rendah, ini agak ditinggikan agar dia cepat berhenti perdarahannya. Ditusuk di satu, terus dimasukkan ke sini, dan ini harus terisi sempurna. Bulet. Jangan sampai cuma terisi sedikit. Kalau terisi sedikit harus diulang. Makanya kalian diberi kesempatan ada 4 tempat. Ya. Ada 4 tempat, 4 lubang, berarti sampean harus juga. Jadi tidak mungkin kamu nusuk di sini langsung satu untuk 4-4-nya tidak bisa. Pasti habisnya. Jadi lebih baik, ya mohon maaf nyakiti kan? 1, 2, 3, 4 harus ditusuk 4 kali. Kalau kasihan diapakan? Kan kasihan nih. Biasanya saya nyampaikan ke perawat diapakan? Ambil darah pakai scat 1 cc. Ambil darah di sini. Dapat 1 cc, sudah masukkan, spread. Tidak terlalu sakit. Tapi jangan dikeluarkan waktu ujian. Gak oleh. Ujiannya harus di sini teorinya. Ya. Terus setelah itu ini diapakan? Dikeringkan. Habis itu dimasukkan ke plastik. Terus dimasukkan di amplop coklat. Wis kirim. Selesai. Jadi yang paling penting kalian harus tahu posisinya. Nah, posisi bayi setelah dilakukan tindakan agak sedikit ditinggikan. Ini kaki agak ditinggikan agar untuk dia lebih cepat berhenti. Ya, ada yang ditanyakan dari hipotiroid? Beda. Kalau hipotiroid pertanyaannya yuk, gimana caranya screening doang kalau ujian? Yang mungkin perbedaan nanti pertanyaan adalah tentang rehabilitasi bayi hipotiroid. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum tak akhiri? Pertemuan begitu, ketemu bolak-balik tak bosan. Ada pertanyaan? Bener? Ada pertanyaan? Yakin ya? Yakin ya? Jadi siap-siap. Ujian kalian nanti pasti bayi sakit, tidak mungkin bayi sehat.
Dan kasusnya ya wis itu aja. Perkara nanti dia BPR kan, mau perkara dia premampu, mau perkara dia IUGR, mau perkara apa, tolong dilengkapi sampai parameter evaluasi pada itu. Ya, paham ya? Terus mana absennya? Mana absennya? Sini. Sekalian tak buat 2 tanda tangan nanti tinggal tanggalnya bukan. Sudah ada yang nyari jawabannya itu apa? Ada yang nyari? Kalian. Apa itu? Kenapa bayi UDM? Ibu dengan diabetes. Bayi yang lahir dengan ibu diabetes mellitus itu punya potensi biasanya bayi besar. Tuh, dia punya potensi biasanya bayi besar. Jadi rata-rata makrosomia. Ya. Makrosomia berarti resikonya apa, Dik? Apa? Makrosomia resikonya apa? Persalinan sulit. Jadi potensi dia akan sesaknya karena susah keluar. Nomor 1, nomor 2. Lah yo wis padha ae persalinan sulit kuwi mang. Yang nomor 2. Nah, wis padha ae. Persalinan sulit itu termasuk. Yang nomor 2. Bayi dengan ibu diabetes mellitus tingginya kadar insulin di dalam tubuh siapa? Tubuh itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan gangguan produksi surfaktan. Apa itu surfaktan? Pengembang paru. Yang membuat paru menjadi matur itu adalah surfaktan. Kalau terjadi gangguan produksi, apa yang terjadi? Jadi walaupun bayinya jadi bayi aterem kayak bayi prematur. Itu nomor 2. Nomor 3. Enak atau jangan? Yang nomor 3. Jawab. Potensinya. Tingginya insulin punya potensi apa? Menyebabkan jadi kalian harus cek GDA berulang minimal tiap 1 jam sampai 2 kali pemeriksaan dia. Jadi satu kasus itu 3 pertanyaan. Ya, terus. Terima kasih dokter.